Halo guys, kembali lagi di channel Lesa Media. Sebelumnya makasih nih buat Sokar yang udah nyediain tempat buat review. Nah, sekarang di sini saya udah bersama motor LU NMAX yang ganteng satu ini. Halo Mas, boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Raffi. Mas Raffi. Nah, Mas Raffi ini masih pelajar atau udah jadi mahasiswa nih? Saya sudah jadi mahasiswa. Oh, udah mahasiswa. Ya. Berarti udah nggak mikir sekolah SD, SMP, SMA ya? Ya. Untuk motor ini boleh dijelasin Mas, ini motor tipe apa sama tahun berapa? Jadi ini tuh LU NMAX tahun 2020. Tipenya yang bisa orang bilang tuh kalau di brosur paling atas. ABS, connection HP sama dia udah kuncinya udah keyless. Jadi ini tipe yang paling atas ya berarti ya? Yang paling bagus, yang paling mahal juga guys. Kenapa milih motor NMAX Mas? Nggak ambil motor lainnya kayak Aerox atau Vespa? Ngambil NMAX tuh karena dulu itu pengen nyari motor yang buat kuliah enak, bisa bawa barang yang lumayan banyak, sama juga hobi touring. Hobi touring? Ya. NMAX sendiri aja bagasinya gede banget ya? Iya, cukup gede. Bisa berarti nyari yang enak gitu ya? Ya. Nah, untuk tadi bahas touring. Nah, motor ini pernah dibawa touring kemana aja Mas? Ini udah pernah ke Bandung, mungkin yang paling jauh baru Bandung. Ke Bandung? Ya. Nah, selanjutnya mau touring kemana Mas? Paling kalau ada waktu itu pengennya tuh ke Bali. Ke Bali? Bali, Lombok gitu. Nggak sekalian ke Raja Ampat Mas? Kalau uangnya mencukupi sama waktunya banyak, pengen yang sana juga. Ke Raja Ampat. Ini motor ada namanya nggak Mas? Pasti kan kebanyakan orang nih, setiap motor kesayangannya punya nama Mas. Kalau motor ini ada namanya Mas? Namanya tuh Hornet. Namanya Hornet. Kenapa tuh dikasih nama itu? Karena kemarin tuh pengen ngincer warna biru. Biar kayak film The Cars, Hornet, yang Legend. Tapi nggak tahu kenapa cocok aja gitu namanya Hornet. Jadi ya udahlah namanya Hornet aja gitu. Motor ini berarti sama Masnya udah dari tahun berapa? Dari tahun 2020 bulan Maret. Minum dulu Mas biar nggak haus Mas. Aku nggak soalnya Mas. Untuk motor satu ini part yang udah dimodif apa aja Mas? Kayaknya banyak banget nih. Dari kaki bagian depan deh. Kaki bagian depan udah ganti shock bottomnya pakai KTC. Shock bottom berarti itu suspensi ya? Iya. Suspensi pakai KTC. Pakai KTC. Terus untuk kalipernya Mas? Kalipernya aku depan belakang udah pakai Nissin Samurai yang 2 pot warna hitam. Untuk disc brake-nya? Disc brake-nya juga udah ganti pakai TDR yang non floating depan belakang. TDR non floating depan belakang. Untuk velg? Velg kemarin tuh dapatnya RCB yang PNP buat LU NMAX 2020. Jadi nggak ada yang bubut-bubutan kayak pada pakainya NMAX old gitu dibubut. Oh, berarti ini punya pakai LU NMAX ya? Ya, jadi nggak ada bubut-bubutan. Itu sampingnya diapain tuh Mas? Sampingnya saya dipolis dibuat mengkilat aja soalnya. Dipolis biar mengkilat ya? Biar kesannya kayak krum-krum gitu ya? Iya. Untuk bannya pakai Mas? Bannya pakai Maxxis. Pakai Maxxis. Maxxis Citra S98 ya. Oh. Terus untuk spakbor depan Mas? Spakbor depan tuh udah diganti karbon tapi yang panjang belakangnya, jadi nggak terlalu nyiprat. Oh. Emang standarnya apa Mas? Standarnya dia pendek, nggak sampai bawah. Oh, standarnya pendek, spakbornya. Lampunya pakai apa Mas? Lampu headlamp? Itu masih pakai standar, tapi udah aku modifikasi pakai alis. Nah, ini buat yang pakai pengguna user LU NMAX 2020 nih, aku hanya mau ngasih masukan. Kalau mau nambahin alis, kan pada selera semua nih. Aku pakainya tuh di rangkanya itu dibolong di pilok hitam, terus ditanemin LED, terus ditutupin pakai akrilik, jadi kesannya rapi gitu. Lewat tuh. Terus berarti itu udah bolong ya? Udah bolong. Nah, untuk alisnya sendiri warnanya apa Mas? Warnanya putih agak kebiru-biruan. Putih agak kebiru. Berarti warna-warna LED gitu ya? Iya, jadinya warna-warna LED. Nah, terus untuk sign-nya pakai apa, Mas?
Sennya pakai JPA. Pakai JPA. Ya. Terus naik ke bagian windshield. Windshieldnya pakai apa mas? Windshieldnya pakai Sekbil bubble dari Sekbil langsung. Itu kayaknya agak langka ya windshieldnya ya? Untuk sekarang dengar langka. Langka ya? Ya. Terus untuk spion deh, spionnya pakai apa mas? Spionnya pakai replika Rizoma. Pakai replika Rizoma. Ya. Yang sirkuit dia itu ya? Iya, yang sirkuit. Terus untuk mas trim kanan kirinya mas? Kanannya pakai apa? Kanan kiri itu sama aja. Aku pakai Sama RCB S1 yang black. RCB S1 yang black. Ya. Untuk tabungnya sendiri? Tabungnya pakai yang Big Brembo tapi yang KW. Yang KW. Kenapa nggak yang asli mas? Nah, untuk sekarang mungkin budgetnya masih belum cukup. Budgetnya masih belum cukup ya. Nggak ganti Lectex sekalian mas? Belum ada dananya soalnya. Warna hijau keren mas, Lectex. Seneng banget kan lu. Untuk hand gripnya pakai apa mas? Hand grip pakai Ariete warna grey. Pakai Ariete warna grey. Ya. Kenapa? Nah, kenapa ambilnya warna grey Pak? Padahal nggak ada konsep warna abu-abu di motor ini. Pengen taruh warna yang pengen beda dari yang lain, tapi warnanya tuh nggak mengganggu. Jadi pengen masukin konsep yang warna nggak masuk, tapi orang lihatnya masih nyaman-nyaman aja. Jadi berimprovisasi. Padahal kayaknya kalau black cakep banget tuh mas. Kalau black sempat kepikiran takut mati warnanya. Takut mati. Ya, karena dia full black di atas cockpit. Takutnya hilang di situ konsepnya. Oh. Nah terus ke belakang. Ya. Ini body-bodinya udah pada di karbon ya mas? Ya, hampir. Ya, 75%. 75%. Berarti body kasarnya yang udah kebayangan karbon ya? Ya, pada bilangnya rata-rata bodi kasar dari karbon. Body kasar. Nah, terus untuk cover radiator pakai apa mas? Cover radiator tuh pakai aftermarket di Tokped ada banyak. Berarti yang non brand ya? Non brand. Non brand. Terus sama pakai selang Samco ya? Iya, pakai selang Sampo. Warna biru. Kenapa selang Samco-nya warna biru mas? Nggak warna yang lain? Apa karena ngikutin Probolt-nya? Iya, karena itu ngikutin Probolt tuh karena pengen ada satu aksen yang kecil, tapi nyatu sama bautnya. Gimana ya bisa dibilang tuh. Jadi motor tuh nggak monoton di warna dua, tapi aku menciptakan hal yang dimana orang kalau ngelihat detail, dia masih melihat ada sebuah part yang berbeda sendiri. Gitu. Tapi masuk sih diwarnain biru sih. Terus untuk ke belakang knalpotnya mas? Knalpotnya pakai Rob One. Pakai Rob One. Yeah. Nah untuk knalpotnya ini aslinya emang karbon atau di karbon sendiri mas? Aslinya tuh dia cover plastik sama. Cover plastik hitam ya? Iya. Terus masnya karbon? Mas saya karbon di nge-karbon. Moncongnya itu juga di karbon ya mas? Iya, moncongnya juga saya karbon. Apa nggak susah karbonnya itu mas? Untuk moncongnya? Itu balik lagi ke tempatnya. Ke tempatnya yang karbon itu ya? Iya. Nah terus untuk shock belakangnya pakai apa mas? Shock belakang pakai ISS di series yang warna gold. Yang warna gold. Ya. Goldnya biar nyamain sama velg ya? Ya, goldnya itu nyamain sama velg. Terus untuk stop lamp mas? Stop lamp belakang pakai JPA juga. Pakai JPA juga. Ya. Kenapa untuk perlampuannya pakai dari JPA nggak dari brand-brand lain mas? Atau custom? Sebenarnya dari awal tuh pengennya custom yang ada orang buat tuh di Bali. Dia modelnya kayak X-Max. Tapi waktu dia lihat lagi untuk masuk ke dalam konsep Hornet, dia lebih masuk di JPA. Masih lebih masuk di JPA. Masuk di JPA. Tapi emang bentuknya N-Max ini kayak X-Max ya? Iya. Belakangnya, Banyak body yang bilang belakangnya. gitu, Untuk box filternya tuh kok ada kayak bolong-bolongnya gitu mas? Itu tuh aku kerjain sendiri. Pengen beda dari yang lain, kan yang lain pada pakai veloscope gitu. Veloscope. Nah, aku tuh pengen beda dari yang lain dengan cara ngebolongin terus pakai jaring-jaring yang buat nyamuk gitu. Aku tempelin. Tapi emang ganteng sih. Tuh guys, yang mau ngikutin konsep motor ini boleh dicoba nggak mas? Boleh banget. Boleh diikutin kan? Nggak marah kan mas? Nggak apa-apa. Nah, terus di bagian luar kita udah bahas habis tentang motor ini. Untuk bagian mesin mas, mesin ini, motor ini masih standar atau udah ada yang diganti mas? Dari mesin ini masih standar.
Full Dia standar mas? enggak juga full standar sih kalau orang bilangnya. Apa main di bagian sektor CVT? Ya. Orang bilangnya kirian. Ya, main di sektor CVT. Udah tertempel di dalam motor ini itu ada CVT udah aku ganti semua. Pakai ECU sama downdraft. Udah downdraft ini? Udah downdraft. Nah, untuk ECU-nya sendiri pakai apa mas? ECU-nya pakai Juken Racing Turbo, Juken 5 Racing Turbo. Kok nggak pakai eraser mas? Itu untuk dananya masih belum cukup. Bohong masnya. Untuk tadi kan katanya CVT udah pada diganti ya? Iya. Untuk CVT-nya tuh part-partnya dari standar modif atau part-part aftermarket mas? Part-partnya ada yang dari beberapa standar modif sama aftermarket sih. Yang standar modif tuh apa aja mas? Standar modif itu yang bagian puli depan itu kan standar di modif. Dibubut ya? Dibubut. Terus itu aja sih yang di standar modif, yang lainnya beberapa aftermarket. Mangkok sempat pakai Kawahara, tapi udah dibubut lagi di Kawaharanya itu. Berarti kalau itu namanya aftermarket modif. Makanya aku dong singjok di situ as. Nah, untuk V-beltnya masih standar atau udah ganti mas? V-belt masih standar. Masih standar, karena semua motor V-belt enakan standar guys. Ya. Terus nggak ada niatan buat bore up atau ke standar porting atau upgrade mesin? Sampai sekarang belum ada sih, sama masih nyaman dengan motor ini soalnya dipakai daily use, pakai touring, takut trouble aja sebenarnya. Karena ya mas standar aja udah kenceng ya. Nggak kayak motor Vespa guys. Kenapa masnya di mesin standar ini kepikiran untuk downdraft? Downdraft itu kepikiran karena mungkin kalau hal yang bisa dibilang lucunya itu buat kontes sebenarnya. Buat kontes? Ya, untuk mempercantik bagian jok gitu sebenarnya. Berarti kalau kontes joknya dibuka ya? Kalau diperbolehkan sama panitia, soalnya beberapa panitia ada yang nggak memperbolehkan. Enggak, soalnya masnya ini ikutnya dalam racing look atau good looking mas? Dua-duanya aku ikutin soalnya. Dua-duanya diikutin? Iya. Nah, kalau racing look itu biasanya joknya dibuka. Tapi kalau good looking ditutup pun boleh. Iya. Terus ini kita bahas ke bagian yang paling kelihatan. Ya. Untuk repaintnya kenapa pilih warna hijau? Kenapa pilih warna hijau itu karena dulu sebelum mau ke warna hijau, aku mencari yang warna di Jogja itu jarang. Ini kalau boleh tahu repaint atau dekal mas? Ini repaint. Repaint? Ya. Nah kenapa milih repaint daripada dekal? Kalau dekal tuh aku takutnya suka musiman, bosanan, karena udah tahu dasarnya dekal. Kalau repaint itu bisa buat jangka panjang, dimana kamu kalau mau ganti konsep kamu harus mikir matang-matang gitu. Iya sih, jadi jangan setengah-setengah kalau buat motor mah. Terus takutnya bosen guys. Nah, terus kita balik ke yang tadi, kenapa sebelum ke warna hijau ini warna apa mas? Sebelum ke warna hijau nih dia warna standarnya hitam dong. Terus sempat ku repaint warna hitam glossy. Hitam glossy. Terus pindah ke warna hijau karena pengen yang nyentring sedikit lah bisa dibilang. Pengen ngerubah konsep, mau nyoba konsep yang lain. Berarti ini bodinya udah di repaint berapa kali mas? Udah di repaint 2 kali. 2 kali. Kayaknya sebelum ke warna hijau yang ini pernah hijau juga ya mas sebelumnya? Pernah. Nah, yang pernah lihat di IG saya warna hijau metalik itu karena pengen nyoba ke warna hijau, takutnya nggak cocok. Nah, disitulah digunakan dekal untuk melihat. Oh, itu dekal ya? Itu dekal. Nah, untuk melihat gimana kalau hijau di motor kamu tuh bagus apa enggak, cocok apa enggak. Di situ saya mulai terinspirasi, nyoba-nyoba warna. Berarti kalau misal masih setengah-setengah, masnya ini ke dekal. Tapi kalau udah mantep ke repaint ya? Iya. Nah, terus ini untuk bodinya full probable deh mas? Bodinya full probable semua. Motor ini selanjutnya ada mau upgrade apa? Untuk selanjutnya tuh kalau upgrade permesinan mungkin belum ada. Ya. Paling ada ke arah konsep. Ke arah konsep? Iya. Aku mau ganti konsep atau dimaksimalin lagi mas? Mau ada yang beberapa ganti konsep sama maksimalin gitu. Kayak bagian apa mas? Kalau ganti konsep tuh pengen ganti kaki-kaki.
mau ganti yang lagi pada banyak yang pakai sekarang sih, jari-jari. Jari-jari. Iya, velg ruji lah. Daun saya sering 14. Tapi emang enak mas, velg ring 14 gitu dibuat darian. Besok kita cari tahu. Besok makanya dicoba ya mas. Iya, kalau nggak nyoba kita nggak bakal tahu guys. Nah, terus motor ini tuh berarti udah pernah ikut kontes mas? pernah ikut kontes di Semarang. Berapa kali? 2 kali apa baru sekali? Baru sekali, dan ini ikut lagi di online Custom Maxi 2021. Kita bahas kontes online ya mas. Nah kalau kontes online gitu modelnya tuh VC atau gimana mas? Nah, kalau untuk yang kontes online yang sekarang saya ikuti online Custom Maxi, dia diregulasinya disuruh kirim foto 3 bagian sisi untuk dikirimin, sama 1 buat video selama durasi 1 menit itu menjelaskan modifikasi apa aja yang udah tertempel di motornya. Oh, berarti nggak perlu VC ya? Nggak perlu VC. Soalnya kebanyakan kontes-kontes online tuh kebanyakan VC mas. Takutnya kalau pakai foto lama gitu mas. Oh, Jadi berarti nggak perlu VC ya kalau nggak untuk perlu di VC. Maxi apa tadi namanya? Online Custom Maxi. Maxi online kan. Itu dia ada yang ngadain orang mana mas? Yang ada itu dari Yamaha yang kerjasama dengan Grid Auto. Yang mereka kolaborasi untuk membuat kontes itu, dan online Custom Maxi itu ada di setiap tahunnya dan terus menerus. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu juga online atau di tempat gitu mas? Yang tahun sebelumnya, sebelum pandemik, dia ada di lokasi, tapi saya kurang tahu karena waktu itu belum ikut. Kalau yang tahun 2020 dia juga online. Oh online. Ya. Semoga menang ya mas untuk kontesnya. Ya, terima kasih. Untuk susah senang dari motor ini apa aja mas? Dari susahnya dulu deh. Susahnya apa ya bisa dibilang motor ini? Karena dasarnya udah sayang sama motornya, jadi kalau kotor takut sih. Cuma takut kotor itu ya? Takut kotor. Kalau susahnya tuh nggak ada sebenarnya mas. Kebanyakan seneng. Kebanyakan ya harus gitu mas kalau sama motor. Harus dicontoh nih guys. Saya berarti masnya sesayang itu ya sama motornya? Ya, sesayang itu sama motornya. Nah untuk senangnya mas? Senangnya bisa dibilang senangnya itu banyak sih mas. Nemenin kemanapun dia. Apa ya? Alhamdulillah juga part yang tertempel di sini PNP semua, nggak ada yang gugut, dan selalu menemani di hari-hari yang susah. Berarti hitungannya lihat motor ini udah kayak refreshing ya mas? Iya, bisa dibilang referensi. Nah terakhir nih mas, saya mau tanya untuk spill harga total modif mas. Dapat apa mas gitu mas? Dapat Alneo NMAX yang biasa. Dapat Alneo NMAX yang biasa. Ya. Berarti di sekitar 2728 ya? Ya. Banyak banget ya guys. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Q&A, boleh ya mas? Boleh. Kita tanyain dikit aja deh. Ya. Nah untuk pertama nih, total modif bagian karbon habis berapa mas kalau boleh tahu? Dari Sahyo _ Total modif karbon di sini kurang lebih mau 8 juta. Kurang lebih mau 8 juta. Ya. Itu karbonnya aja. Karbonnya aja. Belum RCB-nya. Belum shocknya. Iya enggak guys? Bautnya. Besok kurang tabung lektek aja sih mas yang hijau. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Izar Taut Sugla. Kapan mau tune up? Mungkin belum dulu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Sauti Z. Pernah bonceng berapa cewek? Ayo. Kalau dibilang jujur pernah bonceng berapa cewek? Nggak banyak. Bonceng jarang sih mas sebenarnya. Nggak pernah. Dibilang apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Jarang. Sayang sama body sini mas. Lecet. Berarti lebih suka sama motor daripada cewek mas? Iya. Kurang normal guys. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Fit.
Rock band standar atau bore up mas? Ini Rock Band standar. Rock band buat standar ya? Iya. Kebanyakan pertanyaannya udah pada dijawab di sesi wawancara tadi. Oke mas, kalau gitu makasih udah nyempetin waktu untuk di review ya mas. Ya, makasih juga. Sekian dari saya, Maela Jida. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel dari SM Media. Salam Slebeo.